Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran saya, Siska Puspitasari. Kali ini kita akan membahas materi kesetimbangan ion dalam larutan garam atau lebih dikenal dengan hidrolisis garam. Video ini akan saya bagi menjadi dua part. Yang pertama ini yang akan dibahas adalah materi dulu nih, konsep tentang hidrolisis garam. Baru nanti selanjutnya di part 2 akan kita bahas bagaimana cara memecahkan soal-soal tentang hidrolisis garam. So, jangan dilewatin ya. Sebelum kita mulai belajar, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe, like, komen, serta share video ini ke teman-teman kalian semua ya. Oke, sudah? Kalau sudah, tanpa berlama-lama kita mulai belajar. Ya, baik teman-teman semua, sebelum kita lihat beberapa contoh soal tentang hidrolisis, kita belajar dulu ya teorinya supaya lebih afdol nih, supaya nggak bingung, supaya kita paham tentang konsepnya dulu ya. Oke, yang pertama ya, ini ada beberapa materi yang akan kita pelajari. Mungkin nanti kita bagi menjadi dua part ya, supaya nggak terlalu panjang videonya ya. Kalian ngantuk pasti. Ya, yang pertama itu ada reaksi pelarutan garam, kemudian garam bersifat asam dan garam bersifat basa, kemudian menentukan pH larutan garam. Nah, ini yang paling penting di sini ya kan. Tujuan kalian nonton video ini pastinya pengen tahu, pengen memperdalam gimana cara menentukan pH dari larutan garam ya. Oke. Nah, yang perlu kalian tahu gitu ya, jadi garam itu apa sih? Jadi garam itu tidak sebatas yang cuman garam apa ya? Oh, garam dapur. Nah, benar sih, garam dapur itu adalah termasuk ke dalam salah satu garam ya. Cuman garam sendiri pengertiannya itu adalah hasil reaksi ya, hasil reaksi antara asam dan basa. Nah, ketika asam dan basa direaksikan, maka dia akan menghasilkan yang namanya garam dan air ya. Nah, materi asam dan basa baik yang kuat maupun lemah sudah kita pelajari ya di video sebelumnya. Silahkan kalian cek ya supaya bisa lebih nyambung lah belajarnya. Nah, oke. Nah, di sini garam sendiri ya. Oke, nah ini ada reaksi pelarutan garam. Jadi garam itu kita lambangkan dengan LX ya. LXL itu adalah suatu logam. Misalkan X adalah anionnya. Jadi ini ada kation, ada anion. Yang L kation, yang X itu anion. Dimana yang kation itu biasanya berasal dari basanya ya. Jadi kan tadi garam itu asalnya dari asam tambah basa ya kan, menghasilkan garam. Nah, garam yang dihasilkan pun ya pastinya berasal dari si asam dan basanya. L itu adalah basanya, X itu adalah berasal dari asamnya ya. Nah, ini LX dilarutkan ke dalam air, dia akan menghasilkan kation ya, L+ dan anion berupa X-. Ya, ingat ya, yang positif itu adalah berasal dari basanya, yang negatif berasal dari asamnya. Nah, oke, yang pertama ini sini ada larutan apa nih? Oh, natrium klorida. Ini yang paling kalian kenal lah ya, di dapur kalian pasti ada nih garam dapur natrium klorida. Ini dalam bentuk aqua atau larutan, ternyata dia akan terurai nih menjadi kation berupa Na+ dan Cl-. Nah, kalian pastinya tahu dong semuanya bahwa kation Na+ itu berarti berasal dari NaOH ya kan. Nah, kita tahu NaOH itu adalah suatu basa kuat ya, suatu basa kuat. Kemudian untuk yang Cl- sendiri itu asalnya dari HCl, asam klorida ya. Asam klorida yang tahu asam apa? Asam klorida adalah suatu asam lemah ya. Asam kuat maksudnya. Oke, jadi ini berarti asal muasalnya itu dari NaOH ya, NaOH. Kemudian ini asalnya dari HCl ya. Ini dari asam basa kuat, maksudnya basa kuat dan asam kuat ya. Nah, itu untuk yang garam berasal dari basa kuat dan asam kuat. Kemudian yang kedua adalah ada kalium sianida. Nah, ini juga berupa garam nih. Dia akan terurai dalam air menjadi kation yaitu K+ dan Cn- ya. Ayo kita tebak-tebak nih, kira-kira KCN berasal dari basa apa aja ya. Untuk K+. Oke, K+ itu adalah golongan 1A. Kita tahu bahwa golongan 1A, semua logam golongan 1A kalau ketemu sama OH ya, dia akan menjadi basa kuat. Oke, jadi tentu saja OH itu adalah suatu basa kuat ya. Sedangkan Cn- ini adalah asam sianida asalnya. Ini sempat terkenal ya, viral nih asam sianida ya. Dia adalah suatu asam lemah
Ya, selanjutnya yang terakhir adalah amonium sulfat NH4 2 kali SO4. Ini ketika dalam air dia akan terurai menjadi ion amonium, ya, amonia NH4+ dan SO4 2 min. Nah, ini NH4+ asalnya dari siapa? Ada yang tahu nggak? Dari NH4OH. Ya, ini kok miring-miring gitu ya. Dari NH4OH. NH4OH itu adalah suatu basa lemah ya. Sedangkan SO4 ini berasal dari H2SO ya, atau kita kenal sebagai asam kuat ya. Nah, itu beberapa contoh garam ya. Ternyata garam itu tidak hanya berasal dari asam kuat dan basa kuat, bisa juga gitu ya campuran salah satunya lemah atau bahkan dua-duanya lemah, baik asam dan basanya. Nah, perlu diperhatikan gitu ya. Jadi, untuk garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat, nah selanjutnya saya akan singkat asam kuat itu adalah AK ya, sedangkan basa kuat adalah BK. Nah, ini dia akan bersifat netral. Kita tahu kalau larutan bersifat netral ya, pada suhu 25 derajat Celcius itu pH-nya adalah 7 ya. Nah, kemudian garam yang berasal dari perpaduan ya antara asam kuat dengan basa lemah ya, seperti yang tadi contohnya adalah amonium sulfat. Nah, dia akan bersifat asam ya. pH-nya berarti di bawah 7. Nah, selanjutnya ada apa lagi nih? Ada garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat ya. Contohnya tadi kalium sianida. Dia akan bersifat basa. Berarti pH-nya di atas 7. Nah, terakhir lemah dengan lemah ya. Garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Ini sifatnya akan ditentukan oleh perbandingan nilai Ka dan Kb-nya. Jadi, kalau nanti nilai Ka-nya lebih besar, dia akan bersifat asam. Kalau Kb-nya yang lebih besar, dia akan bersifat basa ya. Oke, nah ini jadi sekelumit lah ya Bagan. Jadi kalau suatu garam kita larutkan ke dalam air, dia akan terionisasi. Terionisasi itu adalah terurai menjadi ion-ionnya ya. Ada ion positif itu adalah kation dan ion negatif itu adalah anion. Seperti yang tadi saya bahas ya, bahwa kationnya itu asalnya dari basa nih. Basanya bisa kuat dan lemah. Nah, untuk kation-kation berasal dari basa kuat, ini ketika bertemu dengan air, dia kan tidak akan bereaksi, jadi dia akan stabil dalam air gitu ya. Contohnya kayak tadi Na+. Nah, dengan air ya udah gitu ya, dalam bentuk Na+ aja, tidak mengalami reaksi lanjutan. Nah, sedangkan kalau kationnya berasal dari basa lemah ya, contohnya tadi ion amonia ya, amonium NH4+ dengan air, dia akan bereaksi dengan air, menghasilkan salah satunya adalah ion H+. Nah, reaksi antara kation basa lemah dengan air ya kita sebut sebagai reaksi hidrolisis, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk yang anionnya, ion negatif, ini juga sama nih. Kalau anionnya berasal dari asam kuat, dia tidak akan bereaksi lanjutan dengan air ya. Pokoknya kalau yang kuat dah gitu ya, selesai sampai di sini. Sedangkan kalau anionnya berasal dari asam lemah, dia akan bereaksi lanjutan dengan air. Kita sebut sebagai reaksi hidrolisis ya. Produknya itu adalah salah satunya ion hidroksi atau OH- ya. Kita tahu kalau H+ itu wakil dari asam, OH- adalah wakil dari basa ya. Nah, ini adalah alasan ya penyebab tadi kenapa ada yang garam bersifat asam dan bersifat basa ya, karena ada reaksi hidrolisis ini ya. Ada hidrolisis yang menghasilkan H+ dan ada hidrolisis yang menghasilkan OH- ya. Oke, kita lihat contohnya ya untuk hidrolisis sebagian bersifat asam. Oke, ini adalah salah satu jenis hidrolisis yang pertama ya, hidrolisis sebagian bersifat asam. Oh, berarti reaksi hidrolisisnya pasti menghasilkan ion H+ ya. Oke, contohnya adalah, nah ini garam secara umum ya, garam, G itu garam dari basa lemah dan asam kuat, dia akan terurai, terionisasi menjadi kation dan anionnya ya. Ingat kationnya itu adalah asalnya dari basa, anionnya adalah asam ya. Oke, selanjutnya, nah ini kation itu kalau berasal dari basa lemah, dia akan bereaksi dengan air, namanya reaksi hidrolisis. Sedangkan kalau anion berasal dari asam kuat ya, ini tidak akan bereaksi dengan air. Nah, contoh garamnya ada amonium klorida, ini akan terurai menjadi NH4+ dan Cl- ya. Nah, ini NH4+ berasal dari amonium hidroksida NH4OH, maka dia berasal dari basa lemah ya, sedangkan Cl- ini berasal dari asam kuat atau HCl.
Nah, di sini yang lemah mana? Yang lemah adalah NH4 plusnya. Berarti dia yang mengalami reaksi hidrolisis dengan air. Tuh ya, NH4 plus tambah H2O. Dia balik lagi menjadi basa asalnya, yaitu NH4OH ditambah H plus ya. Karena menghasilkan ion H plus, maka disebut sebagai reaksi hidrolisis sebagian ya, bersifat asam. Tambahin kata-kata sebagian. Kenapa harus ada kata sebagian? Karena ini menunjukkan bahwa yang mengalami reaksi hidrolisis adalah sebagian dari garamnya ya. Dan kalau garam full ada yang kation sama anion ya. Nah, ini karena hanya kationnya saja yang bereaksi hidrolisis ya, maka disebut sebagai hidrolisis sebagian ya. Nah, untuk kaitannya menentukan pH ya, di sini ada pH-nya ya, penentuan pH hidrolisis sebagian parsial. Jadi sebagian itu nama lainnya parsial asam. Sama ya, konsepnya selalu sama. Kalau dia bersifat asam, maka yang kita tentukan adalah konsentrasi H+ ya, selalu ya. Nah, ini ada KW dibagi KB dikali molaritas garam, M garam dikalikan valensi ya. Untuk valensi itu apa? Valensi itu adalah jumlah ion yang mengalami hidrolisis. Dalam hal ini contohnya kayak di sini kan garamnya berupa NH4Cl ya. Nah, di sini ada berapa jumlah NH4 sih? Ada 1 kan. Nah, berarti valensinya ada 1 ya. Di sini valensi sama dengan 1 karena ion yang mengalami reaksi hidrolisisnya hanya 1. Oke. Ke nilai KW. Nilai KW ini anggap saja suhu 25 derajat Celcius ya. Kalau di soal tidak ada informasi suhu berapa, anggap saja 25 derajat Celcius. Nilai KW-nya ada ingat ya, 10 pangkat min 14 ya. Oke, nilai KB biasanya diketahui. Oke, baik. Selanjutnya, nah ini untuk kaitannya dengan pH ya, seperti biasa pH itu adalah min log dari konsentrasi H+. Mg itu adalah molaritas garam ya, valensi adalah jumlah ion dari asam atau basa lemahnya. Oke. Itu untuk yang hidrolisis parsial bersifat asam. Selanjutnya, nah ada asam pasti ada basa ya. Oke, hidrolisis sebagian bersifat basa. Nah, ini Nah, ini garamnya berasal dari basa kuat dan asam lemah ya. Dia akan sama terurai jadi kation dan anion. Di sini yang lemah adalah anion ya. Yang lemah adalah anionnya, berarti yang akan mengalami reaksi hidrolisis adalah anionnya atau si asamnya. Oke, ini sama seperti yang tadi ya, bahwa kation dari basa kuat tidak akan terhidrolisis, tidak akan mengalami reaksi dengan air, sedangkan anion dari asam lemah akan mengalami reaksi hidrolisis. Ya, contoh adalah kalium sianida. Oke, dia terurai menjadi K+ dan Cn-. Oke, K+ dia berasal dari basa kuat yaitu KOH ya. Kita tahu itu adalah kation dari basa kuat KOH. Semua logam golongan 1A ya, itu adalah berupa basa kuat. Kemudian Cn- ini dari asam sianida atau HCN, ini merupakan asam lemah. Oke, simak kembali lagi ya jenis-jenis asam kuat, asam basa kuat ya di video sebelumnya. Dihafalin ya, siapa aja yang termasuk ke dalam basa kuat, siapa aja yang tergolong ke dalam asam kuat. Sisanya yang dari yang kalian hafalin itu berarti asam lemah atau basa lemah ya. Jadi gitu aja dulu lah sementara ya, dihafalin. Oke, di sini yang lemah siapa? Yang lemah adalah Cn- ya. Maka Cn- lah yang akan mengalami reaksi hidrolisis dengan air. Oke. Cn- tambah H2O ya. Ini Cn- negatif, berarti pasangannya sama H+, jadilah HCN. Sisanya dari H2O karena H+-nya udah dipakai di HCN, berarti sisanya OH- ya. Nih buat teman-teman yang masih bingung terkait reaksinya ya. Jadi kalau misalkan saya bagi dua H2O itu jadi apa, H+ sama OH- ya gitu ya. Nah, ini si negatif pastikan gabungnya sama positif ya, jadilah HCN. Sisanya OH- kemana ya? OH- berarti terbebas ya. Oke, OH- bersifat basa. Oke, maka disebut sebagai reaksi hidrolisis sebagian bersifat basa. Rumusnya gimana? Kalau basa berarti yang ditentukan adalah konsentrasi OH- ya. Tuh. Sama ya, KW dibagi KA dikali molaritas garam dikalikan valensi. Oke, KW-nya seperti biasa pada suhu 25 derajat Celcius itu adalah 10 pangkat min 14 ya.
Ka-nya biasanya sudah diketahui, molaritas garam bisa kita cari atau sudah ready di soal, itu lebih alhamdulillah lagi ya. Valensi sekali lagi adalah jumlah ion yang mengalami reaksi hidrolisis ya. Dalam hal ini misalkan yang mengalami hidrolisis kan Cn- nih, karena Cn-nya hanya ada satu, berarti dia valensinya satu ya. Valensi sama dengan satu. Oke, untuk yang pOH ya, ingat kalau konsentrasi OH- kita nggak bisa langsung ke pH, tapi harus melewati tahapan pOH ya. pOH-nya itu adalah min log dari konsentrasi OH-. Ya. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah hidrolisis total ya. Kalau tadi kan sebagian asam atau sebagian basa yang mengalami reaksi hidrolisis. Kalau yang sekarang yang ketiga adalah hidrolisis total atau hidrolisis sempurna. Jadi full semua bagian garam itu mengalami reaksi hidrolisis. Oh, berarti garamnya full berasal dari basa lemah dan asam lemah ya. Ini dia akan terurai jadi kation dan anion karena dua-duanya berasal dari asam dan basa lemah, maka dua-duanya akan mengalami reaksi hidrolisis. Oke, nah ini contohnya ada amonium cyanida ya, dari basa lemah NH4+ dan ion Cn- berasal dari asam lemah. Oke, dua-duanya lemah, berarti dua-duanya akan mengalami reaksi hidrolisis ya. Nah ini untuk yang Cn- ya di di slide sebelumnya, maksudnya ya kita ambil contoh yang sama tuh. Untuk yang Cn- dengan H2O dia menghasilkan OH- ya. Untuk yang NH4+ dengan H2O dia menghasilkan ion H+. Oke, dua-duanya ada nih. Tinggal banyak-banyakan aja siapa yang lebih banyak. Siapa yang lebih banyak berarti itu yang menentukan sifatnya ya. Nah, banyak sedikitnya bisa kita lihat dari harga Ka ya dan Kb-nya ya. Di sini kalau misalkan Ka-nya lebih besar daripada Kb, maka dia akan bersifat asam. Sedangkan kalau Kb-nya yang lebih besar daripada Ka, maka dia akan bersifat basa. Ya, jadi dibandingkan saja nilai Ka dan Kb-nya. Nah, hal ini juga berpengaruh terhadap rumus dari hidrolisis total. Nah, untuk hidrolisis total ini tidak akan berpengaruh nilai konsentrasi garamnya ya. Jadi kita langsung bandingkan saja ya nilai konsentrasi H+ untuk yang sifatnya asam Kw per Kb dikalikan Ka. Untuk yang OH- ya, untuk yang bersifat basa berarti Kw per Ka dikalikan Kb ya. Ingat ya, kalau H+ ini Kb-nya di bawah ya, kalau OH- Ka-nya di bawah. Jadi kayak kebalik gitu ya. Oke, nah jadi baiknya pakai yang mana nih? Biasanya kalau saya langsung mencari pH hidrolisis total itu menggunakan yang atas karena bisa langsung dapet pH-nya ya. Nanti kalau pH-nya ternyata di bawah 7 ya berarti asam, kalau pH-nya di atas 7 ya berarti bersifat basa gitu aja ya. Oke, sekian video pembelajaran dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kira-kira next video kalian mau dibuatin video pembelajaran apa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.